Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Umas Sipil. Kali ini saya akan berbagi video tentang cara membuat kurva S atau jadwal waktu pelaksanaan pada pekerjaan proyek konstruksi. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, di sini ada jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. Ini adalah format untuk jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. Untuk yang lain mungkin formatnya intinya sama saja. Yang pertama, ini ada paket atau nomor kontrak dan nilai kontrak, tahun anggaran. Ini nantinya diisi sesuai dengan kontraknya. Di sini ada nomor mata pembayaran dan uraian pekerjaan beserta volumenya, diisi sesuai dengan kontraknya. Semua ditulis dari divisi 1 sampai divisi terakhir. Ini ada divisi 8, ditulis semuanya. Terus ada nilai pekerjaan. Nilai pekerjaan ini adalah nilai kontrak, nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam konstruksi tersebut. Nilainya itu ini adalah nilai bisa Anda ngambil di kontrak. Ini nilai jumlahnya. Untuk bobotnya, ini bobot adalah cara menghitungnya yaitu nilai pekerjaan dibagi dengan jumlah seluruh nilai pekerjaan dikali 100. Jadi ini nilai bobotnya 1,587, itu adalah 45 juta dibagi dengan 2 miliar 836 dikali 100, ketemunya 1,58. Intinya nanti nilai bobot sama perhitungannya dan dijumlahkan harus mencapai 100%. Itu untuk nilai bobotnya. Terus kita ke kanan. Di sini ada Mei, Juni, Juli, itu adalah tanggal, bulan. Jadi kita waktu pelaksanaan pekerjaan itu ada berapa bulan, kita lihat di kontrak. Biasanya untuk pekerjaan konstruksi pemerintah daerah ataupun yang lain itu konstruksi sekitar 3 bulan, ada juga yang nyampe 6 bulan, ada juga yang setengah tahun. Tapi ini kontraknya itu dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini adalah bulan. Di bawahnya ini adalah hari dalam satu minggu. Ini adalah jumlah minggu, jadi ada 18 minggu. Ini yang 4 itu hari. Satu minggu itu ada 4 hari, di minggu kedua ada 7 hari, minggu ketiga 7 hari, dan seterusnya. Nah, ini di bawahnya disertai dengan tanggalnya. 8 sampai 11 yaitu 4 hari, 12 sampai 18 yaitu 7 hari, dan seterusnya. Terus untuk di bawahnya ini mengapa ada libur Idul Fitri? Karena ini pas kebetulan di jadwal kita konstruksi ini ada masa libur Idul Fitri. Jadi tetap kita jadwalkan di dalam 3 minggu ini tidak ada pekerjaan konstruksi ataupun libur. Terus ke bawah ada rencana progres mingguan, realisasi, deviasi. Nanti untuk jadwal harus disetujui dengan ownernya. Ini ada PPK, diperiksa oleh konsultan,
dan terus ini dibuat oleh penyedia jasa. Oke, langsung saja akan saya jelaskan cara pengisian jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini. Ini adalah pekerjaan konstruksi jembatan gantung Rahayu yang terletak di Kebumen. Kali ini, tapi untuk sebelum kalian mengisi ini seharusnya kalian menentukan nilai-nilai produktivitas pekerjaan-pekerjaan yang kalian kira-kira tahu. Misal untuk mobilisasi itu harus mobilisasi itu kan keluar masuknya barang, jadi kalian mengisinya dari awal sampai akhir. Ini dari awal sampai akhir itu ada 15 kolom, jadi kalian dibagi 15. Ini bobotnya ini dibagi 15, jadi ketemunya 0,1058. Selanjutnya untuk manajemen mutu itu kan untuk mengecek mutu, manajemen mutu, apakah itu mutu itu benar-benar betul. Itu juga sama, ini dibagi 15, jadi minggunya itu full dari awal sampai akhir. Selanjutnya untuk galian biasa, ini kalian juga harus tahu untuk produktivitas pekerjaan kalian ini, kalian akan mulai di minggu berapa, kira-kira sampai minggu berapa. Ini saya jadwalkan ada 7 minggu, yaitu dari minggu ketiga ini udah melakukan galian biasa sampai minggu ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk nilainya juga dibagi 7, yaitu sama dengan bobot dibagi 7, ketemunya 0,421. Selanjutnya untuk galian struktur 0,2 meter ini juga saya bikin 4 minggu. Kenapa? Karena ini galiannya, bobotnya lebih sedikit daripada galian biasa, tapi ini saya bikin overlap. Jadi maksudnya overlap ini, jika galian biasa tetap dikerjakan pada minggu ke 4 ini, untuk galian struktur juga ini tetap dikerjakan, jadi dua-duanya itu bekerja. Selanjutnya untuk galian struktur untuk kedalaman 4-6 meter juga saya perhitungkan waktunya itu sama. Selanjutnya untuk timbunan itu setelah Idul Fitri ada 4 minggu. Untuk penyiapan badan jalan ada 3 minggu. Selanjutnya ini ada pengecoran. Pengecoran itu dilaksanakan setelah galian selesai. Jadi ini galian biasa, galian 2-6 meter udah selesai, baru saya melakukan pengecoran di sini. Nah, di sini juga ada pengecoran beton siklup, pengecoran beton rendah untuk baja tulangan. Nah, sama. Untuk pengecoran kali ini di sini bisa berbeda di minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Kenapa? Karena saya rencanakan itu minggu 1 mengecornya itu lebih banyak daripada minggu kedua. Entah itu ada perputaran dari pekerja apapun, ataupun perputaran dari batching plan-nya. Itu jadi saya arahkan minggu 1 itu lebih banyak daripada minggu kedua. Yang terpenting itu nantinya jumlah antara
minggu 1 pengecoran sampai minggu 6 ini itu harus sama dengan volume ini harus sama 37,74. Ini harus dijumlahkan ketemunya sama. Untuk yang lain juga seperti itu. Kalau misal kalian ingin menjadwalkan lebih banyak di minggu pertama, nggak apa-apa. Untuk minggu keduanya kalian bisa lebih sedikit juga nggak apa-apa. Intinya ketemunya nanti sama dengan bobot ini. Oke. Selanjutnya ini ada rencana atau progres mingguan. Untuk progres minggu ini yaitu jumlah dari apa pekerjaan yang dilaksanakan di minggu ini. Ini ada 0,12, 0,12, 2,06, 2,74. Ini jumlah dari seluruh pekerjaan yang ada di minggu ini. Selanjutnya ini ada kumulatif. Apa itu kumulatif? Yaitu penjumlahan minggu ini ditambah minggu kemarin. Jadi ini 0,12 minggu ini, kumulatifnya minggu kedua yaitu 0,12 tambah 0,12, kumulatifnya minggu ketiga 0,24 tambah 2,06 dan seterusnya sampai akhir 100. Selanjutnya ini ada realisasi atau progres minggu. Realisasi itu adalah pencapaian progres yang dilaksanakan di minggu ini. Jadi fakta di lapangan itu progresnya berapa, apakah itu lebih besar dari rencana, apakah itu lebih sedikit dari rencana. Nah, ini kalian bisa ngambil di minggu 1 IK65 di sini. Di laporan mingguan yang pernah saya buatkan videonya di video sebelumnya. Untuk minggu kedua kalian mengambil juga di laporan mingguan minggu kedua. Realisasinya itu sampai berapa. Selanjutnya untuk kumulatif ini juga sama, yaitu penjumlahan antara minggu ini dengan minggu kemarin. Lalu ada deviasi. Apa itu deviasi? Deviasi adalah selisih antara realisasi dengan rencana. Misal realisasi lebih besar dari rencana, maka akan sama dengan plus. Jika realisasi lebih kecil dari rencana, maka progres itu akan minus. Nah, di sini. Ini untuk awal-awal kenapa ada minus di sini. Sebenarnya untuk awal nggak apa-apa karena kita juga di lapangan masih persiapan, yaitu antara mobilisasi dengan persiapan alat material dan sebagainya. Yang terpenting untuk deviasi ini jangan sampai 10%. Jadi misal telat kita minus 10% ke atas atau minus 8% ke atas, maka kita bisa kena teguran dari pengawas. Oke, selanjutnya kali ini bikin kurvanya, kurva S-nya. Untuk progres rencananya untuk kumulatifnya kita blok sampai ujung, sama realisasinya juga sama, kita blok, kita insert. Nah, dua line. Nah, ini adalah kurvanya, kita besarin. Ini hapus saja, hapus.
kita besarkan. Nah gini. Nah, selanjutnya kita format get area, no fill, kita pilih no fill, jadi biar transparan. Nah di sini udah kelihatan. Nah jadi untuk yang biru itu adalah rencana, untuk yang merah ini adalah realisasinya. Jadi kita bisa melihat ini dari pertama landai sampai libur Idul Fitri masih landai, terus agak naik itu mulai setelah libur Idul Fitri, langsung naik pesat sampai minggu terakhir sebelumnya itu agak naik pesat. Kalau kurva yang bagus itu di ujung, di awal sama di akhir itu landai. Jadi landai, sini juga landai. Nah, jadi kurva yang bagus itu benar-benar S. Terus untuk ini misal kalian realisasinya dihapus, maka kita delete. Nah, ini yang merah kelihatan realisasinya. Jika kalian menambahkan, tinggal tambahkan misal 8. Nah ini tambahkan, kumulatifnya kita geser, nah dan seterusnya. Itulah cara pembuatan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan atau kurva S. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.